Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta sudah pukul 10:11 menit. Rekan Dakta, banyak pembangunan yang dilakukan di Jawa Barat hingga kini, namun tidak sedikit pula persoalan kompleks masih terjadi. Bagaimana peran DPRD Provinsi Jawa Barat dalam bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat? Kita akan mengikuti dialog adikarya parlemen bersama anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS dan dari daerah pemilihan atau Dapil Kabupaten Bekasi, Dapil 9, Dr. Abdul Jabar Majid MA. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Jabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Kabar sehat, Alhamdulillah. Pak Abdul Jabar juga ya? Ya, Alhamdulillah. Baik, Pak Abdul Jabar, apa agenda dari DPRD provinsi saat ini? Dan juga mungkin sudah mulai akhir tahun ini, apa yang menjadi pembahasan di akhir tahun untuk anggota DPRD? Oh ya, kita sebenarnya di akhir tahun ini baru menyelesaikan pembahasan dan penetapan APBD tahun 2022 yang sekarang sedang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi setelah dievaluasi nanti itu akan dikembalikan lagi ke DPRD, kemudian itulah barulah kita tanda tangani bersama dengan Pak Gubernur. Itu yang sisi APBD. Yeah. Nah, di sisi lain juga kita punya tugas sekarang ini sedang melakukan pembahasan 3 raperda. Yeah. Ada 3 raperda tentang, pertama tentang tata ruang di Jawa Barat ini yang perlu disempurnakan karena ada perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan. Kemudian juga ada perda tentang perubahan penyertaan modal untuk PT TGR, Tirta Gemaripa. Ini kan adalah perusahaan air kita yang akan menyuplai air ke semua PDAM di kabupaten. Jadi ini diminta permodalan ditambah. Kita akan mencoba sedang membicarakan hal itu dengan melihat permintaan-permintaan yang dilakukan oleh PT ini. Dan yang ketiga ada perda tentang pembentukan BUMD baru bidang minyak dan gas bumi, ya, lingkungan usaha hulu dari migas hulu Jabar, dan sekaligus juga akan diminta sekaligus penyertaan modalnya. Ini yang sedang kita bicarakan pada saat ini, dan anggota DPR itu hampir semuanya terbagi ke dalam tiga perda ini sekarang yang mereka sedang menjadi pansusnya, gitu, insyaallah. Iya, jadi memang saat ini tengah membahas beberapa raperda yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini ya, Pak ya? Betul. Baik, Pak Abdul Jabar kemarin juga sempat melakukan reses ini di wilayah Kabupaten Bekasi yang menjadi daerah pemilihannya di Cibitung kalau tidak salah nih Pak ya. Apa sebetulnya yang jadi persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan apa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses itu, Pak Abdul Jabar? Ya, kita sebenarnya anggota DPR itu punya kewajiban reses itu 3 kali dalam 1 tahun. Jadi sekali turun itu kita turun 10 hari dan harus bertemu di 8 titik. Jadi sebenarnya di Cibitung kemarin itu ada titik ke-7 dari 8 titik yang kita lakukan pada reses pada tahap awal sekarang ini. Nah, kita melakukan itu adalah dalam rangka menyerap aspirasi daripada masyarakat tentang apa usul-usulan utama mereka dalam penyusunan APBD untuk tahun yang berikutnya. Jadi kita kalau reses sekarang ini kita pasti akan menyusun permintaan-permintaan masyarakat untuk menjadi kebijakan dalam membuat APBD pada tahun 2023. Jadi 2022 itu kita membicarakan untuk tahun 2023. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Nah, dari 8 titik yang itu, persoalan yang paling mengemuka itu ada 2 hal. Yang pertama adalah masalah banjir, ya. Bagaimana pengelolaan dari banjir ini supaya mereka bisa paling tidak terkurang minimalisasikan daripada banjir itu sendiri. Yang paling diminta adalah bagaimana normalisasi sungai-sungai kecil yang ada di dalam kita ini.
dan sekali minta dilakukan turabisasi. Jadi pemasang turap lah, turabisasi kita lakukan, katakan demikian. Itu yang pertama, yang paling banyak diminta dari 8 titik itu saya temukan semuanya pendapat saya itu. Nah, yang kedua adalah masalah pendidikan, baik itu pembangunan sekolah baru ataupun penambahan lokal baru. Ini yang diminta sama mereka. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke dalam kebijakan umum pemerintah dalam penyusunan APBD itu. Ini menjadi prioritas, kita minta dari Kabupaten Bekasi prioritas. Kita belum percaya tentang angka di mana kita belum lihat, tapi kita akan berbicara kepada gubernur tentang kebijakan utama yang diminta untuk Kabupaten Bekasi. Ini ada 2 hal besar, banjir dan masalah pendidikan, itu yang kita akan kemukakan. Baik, ini rata-rata aspirasi dari masyarakat ini di wilayah Kabupaten Bekasi masih berkisar mengenai infrastruktur, banjir, dan juga normalisasi ya Pak ya? Iya, ya betul. Ya, betul. Pak Abdul Jabar, Ya. kita bicara mengenai topoksi dari Komisi 3, komisi yang membidangi persoalan keuangan. Kalau tadi disebutkan di awal tadi, Pak Abdul Jabar mengatakan bahwa tengah mengajukan APBD 2022 yang memang saat ini tengah dibahas dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini informasinya juga menurun ya Pak ya, terkait dengan pendapatan asli daerah di Jawa Barat. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi penurunan sebenarnya terjadi semenjak tahun 2021 itu. Jadi 2021 itu kita sebenarnya mentargetkan APBD kita itu ada 41,4 triliun. 41 ya. Nah, setelah kondisi Covid yang terjadi ini, maka pada perubahan kita melakukan revisi terhadap target itu, sehingga diturun menjadi 36,1. Jadi mungkin itu yang maksudnya mungkin tidak tercapai ya kan. Nah, barangkali ini disebut dengan penurunan mungkin ya, kalau kita katakan. Penurunan ini disebabkan oleh tidak tercapainya pendapatan pajak Jawa Barat sekitar 5,2 triliun. Ini yang itu. Jadi penurunan itu kebanyakannya adalah di PAD kita menurun, yang tadinya sekitar 25, sekarang menurun menjadi 24, menurun sampai hanya 18 lebih sedikit begitu. Jadi ada 5 triliun lebih kita tidak mencapai target pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah gitu. Itu yang mungkin disebut menurun gitu. Nah, tentu ya. Jadi tentu juga mungkin terjadilah penurunan untuk tahun 2022, tentu kita melihat ini juga gitu kan. Baik. Kalau untuk dinas penghasil sendiri bagaimana Pak? Karena kan memang PAD kan memang diarahkan agar meningkat oleh dinas-dinas penghasil. Kalau dari DPRD Jawa Barat sendiri dorongannya seperti apa ini? Ya Pak, persoalannya bukan masalah orang dinas yang tidak bekerja dengan luar biasa. Mereka sudah melakukan kerja yang luar biasa. Dalam masa COVID pun masih mereka membuka layanan untuk penerimaan pajak itu. Tapi persoalannya ialah ya daya ekonomi masyarakat yang menurun, sehingga kemampuan mereka untuk membayar pajak itu juga menurun, sehingga mereka akan memberikan prioritas pertama untuk kepentingan rumah dulu sebelum membayar pajak. Jadi kalau kita mau bicara satu sisi saja, misalnya di bidang pajak motor saja, itu kalau kita tanya dengan bapak-bapak yang mengurusi pajak itu di Samsat, itu hampir 30%, 28 sampai 32% dari berbagai daerah itu kita lihat yang tidak melakukan pembayaran pajak ini. Jadi cukup berpengaruh terhadap pendapatan pajak kita. Jadi motor saja seperti itu, juga mobil terjadi demikian. Gitu. Baik. Begitu Pak. Pak Abdul Jabar, kita jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi. Anda rekan Dakta warga Kabupaten Bekasi yang merupakan dapil dari Pak Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA juga bisa memberikan pertanyaan ataupun juga keluhan terkait dengan
progres pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi, Anda bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 ataupun SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, rekan Dakta, Anda masih mendengarkan program Adikarya Parlemen bersama anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKS dari Dapil Kabupaten Bekasi, Dapil 9 ya, bersama dengan Bapak Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA. Kita masih membahas mengenai topoksi dari Komisi 3 DPRD Jawa Barat, bidang keuangan. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai tugas-tugas dari DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini. Di akhir tahun juga tengah membahas beberapa raperda yang nantinya akan diterbitkan di akhir tahun, dan juga dorongan dari DPRD terkait dengan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. Pak Abdul Jabar, tadi disebutkan bahwa memang untuk pajak dan juga pendapatan asli daerah yang terbesar di bidang salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Dan saat ini Dinas Pendapatan juga tengah memaksimalkan terkait dengan relaksasi pajak melalui program Triple Untung Plus. Bagaimana Pak Abdul Jabar melihat program tersebut, Pak? Ya, program tersebut memang program yang perlu dilaksanakan oleh dinas. Karena apa? Karena pajak primadona di Jawa Barat ini adalah pajak kendaraan bermotor. Jadi kendaraan bermotor dan juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi semuanya dari kendaraan bermotor itu. Jadi kalau kita lihat pendapatan asli daerah kita itu 19,6 triliun. Yeah. 15 triliun adalah pajak kendaraan. Artinya 76,5% adalah pajak bahan bakar dan pajak kendaraan itu. Nah, ini yang kita melihat itu. Jadi kita lihat itu dari 17,9 persen M itu pajak di Jawa Barat ini, pajak yang di Jawa Barat itu ada 17,9 M, itu 7,9 triliun. Yeah. 7,9 triliun itu pajak tahunan kendaraan bermotor. 4,8 adalah pajak biaya balik nama kendaraan bermotor. Kemudian 2,3 triliun pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi ada 15 triliun dari 17 triliun pajak itu adalah pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau kita lihat 83% dari pajak itu ada dari kendaraan bermotor ini. Nah, ini yang saya mau lihat. Oleh sebab itulah maka dinas itu membuat triple untung, misalnya bagaimana masyarakat memberikan relaksasi untuk tidak dikenakan denda terhadap keterlambatan pajak itu, supaya mendorong mereka bisa membayar pajak, karena pendapatan utama daripada daerah ini adalah memang dari kendaraan itu. Jadi ini yang oleh pemerintah daerah, karena juga membantu masyarakat yang memang kesulitan mungkin untuk membayar itu, karena mereka utamanya tadi adalah untuk kehidupan, ya mungkin konsumsi akan lebih utama, sehingga kita melihat sampai 30% dari kendaraan itu yang tidak membayar pajak pada tahun ini. Ini yang kita lihat gitu. Baik. Sejauh ini bagaimana Pak progresnya? Apakah memang masyarakat juga cukup antusias terkait dengan program relaksasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat? Oh iya, jadi relaksasi bukan sebenarnya bukan relaksasi pajak, tapi denda yang diberikan oleh yang itu luar biasa. Jadi pertambahan mereka yang tadi ini di akhir tahun itu bisa hanya memperkirakan, kalau tidak ada relaksasi itu bisa hanya mencapai sekitar 65% daripada pajak itu akan terkumpul. Tapi kalau sekarang lebih dari 70%. Ya. Dari 70%. Jadi berarti ada kenaikan disebabkan oleh relaksasi itu. Baik. Pak Abdul Jabar, tadi juga disebutkan tengah membahas mengenai BUMD. Kalau dari di Jawa Barat sendiri, sejauh ini berapa BUMD Pak yang memang sudah dibentuk dan juga nantinya bakal menghasilkan pendapatan asli daerah? Ya, BUMD kita tuh banyak. Ya,
Ya, ada 37 BUMD, 37. Nah, tapi dari 37 itu yang non keuangan, yang bukan perbankan, itu hanya 8 BUMD. Ya. Nah, yang lainnya adalah 29. 29 itu adalah merupakan BUMD keuangan. Jadi ada Bank Jabar, kemudian ada 15 BPR kita, kemudian juga ada lagi LKM kita, lembaga keuangan mikro kita itu cukup banyak, ada 13. Jadi ini yang ada. Nah, kalau kita berbicara tentang BUMD ini untuk menjadikan sebagai pendapatan daerah, kita tidak walaupun itu adalah salah satunya, kita tidak mengharapkan, bukan itu menjadi tumpuan sesungguhnya. Yeah. Karena apa? Karena kalau kita lihat dividen dari seluruh yang 37 itu hanya 370 miliar dalam 1 tahun. Ya. Jadi, tapi yang paling kita lihat adalah bagaimana lembaga ini telah memberikan pengembangan ekonomi masyarakat yang luar biasa. Yeah. Contohnya saja, misalnya aja kita lihat aja Bank BJB misalnya. Pemerintah daerah itu kan hanya memberikan modal kepada Bank BJB itu sekitar sampai saat ini nggak sampai 3 triliun. Ya, 3 triliun. Tapi perkembangannya luar biasa. Dia bisa mengumpulkan tabungan masyarakat dengan depositor segala macamnya itu lebih dari 100 triliun. Yeah. Lebih dari 100 triliun. Dan uang inilah yang kembali akhirnya kepada masyarakat yang dipergunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Kita diberikan kredit ke mereka, memberikan pembiayaan. Jadi kita tidak mendorong kita harus dapat ini, kita juga tidak. Kita paham banyak. Sama juga dengan perusahaan air kita. Perusahaan air kita itu yang paling penting sebenarnya tidak menguras APBN untuk pembiayaannya. Bisa kita tidak mencari untung di situ. Yeah. Jadi ini kita harus tahu bahwa BUMD kita itu pada awalnya adalah bagaimana pertama tujuannya pengembangan daripada ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah ada bidang-bidang yang tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara swasta, tapi harus dilakukan oleh pemerintah seperti air misalnya. Nggak mungkin kita berikan PAM itu kepada masyarakat karena pembiayaannya sangat tinggi, kemudian nilai ekonominya rendah. Nilai ekonominya rendah. Tidak ada mungkin orang yang mau masuk ke situ. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini mungkin yang kita lakukan. Baik. Pak Abdul Jabar juga mendorong terkait dengan penunjukan direksi ini juga harus dilakukan oleh DPRD Jawa Barat melalui fit and proper test. Bagaimana sejauh ini Pak penunjukan direksi dari BUMD? Kabarnya juga langsung ditunjuk oleh gubernur ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya intinya bukan di situ. Yeah. Intinya ya bahwa kita ingin bahwa orang yang akan menjadi direksi daripada sebuah usaha ini, perusahaan daerah ini adalah orang-orang yang profesional yang punya kemampuan untuk itu. Ya. Nah, kita jangan sembarang menunjuk karena ini adalah dibiayai oleh masyarakat kita. Dibiayai oleh masyarakat kita, uang masyarakat kita yang kita pakai. Dan kalau kita tunjuk tidak bagus, mereka kan tidak bisa membuat sebuah target yang benar dari perusahaan itu sendiri. Tidak bisa memberikan target yang benar, kinerjanya sudah tidak bagus misalnya kan dari ini. Nah, kalau ini yang terjadi, tentu kita kalaulah tidak profesional yang kita lakukan, kita tidak bisa menggantinya dengan sebaik-baiknya. Kalau ini lebih banyak KKN-nya daripada yang lain, misalnya kan dari profesionalnya, ini kan ada apa susah lah mau menggantinya segala macam. Tapi kita minta sebenarnya bagaimana keikutsertaan DPR dalam hal ini. Tentu ini perlu panjang. Sebab dalam undang-undang tidak dibenarkan. Yang di undang-undang itu menyebutkan bahwa yang akan menjadi pemilik daripada perusahaan ini adalah pemerintah daerah, yang komisarisnya harus ditentukan oleh pemerintah daerah dan juga direksinya oleh pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini mungkin inilah yang sebenarnya kita dorong. Satu diantaranya, apakah memungkinkan itu prosesnya panjang. Tapi yang paling penting ialah kita harus sebenarnya adalah bagaimana kita menunjuk orang yang profesional, yang bekerja dengan benar dan punya tanggung jawab yang tinggi. Target-target yang dia tetapkan harus dia capai dengan sesungguhnya. Jangan setiap tahun kita menghabiskan uang itu hanya untuk
operasionalnya saja tanpa ada sedikit pun mungkin benefit terhadap PAD kita ini yang kita inginkan. Baik. Jadi walaupun tadi kita katakan bahwa BUMD itu bukan tujuan utamanya untuk menghasilkan PAD itu, tapi pengembangan ekonomi daripada masyarakat kita. Itu Pak. Pak Abdul Jabar, kita kembali jeda untuk mendengarkan beberapa informasi. Rekan Dakta, Anda, warga Kabupaten Bekasi juga bisa bertanya ataupun juga memberikan keluhan terkait dengan progres pembangunan di Kabupaten Bekasi. Ada Pak Abdul Jabar Majid selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kabupaten Bekasi. Anda bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 ataupun SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan program Adikarya Parlemen bersama anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi Dapil 9 bersama Bapak Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA. Dan rekan Dakta, di segmen ketiga ini kita akan membahas kembali lagi mengenai topoksi Komisi 3 DPRD berkaitan dengan keuangan daerah. Salah satunya terkait dengan soal perbankan yang menjadi kewenangan dari topoksi Komisi 3. Pak Abdul Jabar Majid, bagaimana sebetulnya DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong perbankan yang ada di Jawa Barat untuk lebih mudah memberikan kredit bagi pengusaha UMKM ini, Pak? Ya. Baik Pak, kredit UMKM itu sesungguhnya merupakan keharusan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan itu. Kepada perbankan itu harus 20%. Ya. Pembiayaan harus diberikan kepada UMKM itu 20% paling tidak, itu sudah merupakan kewajiban. Tapi persoalannya yang sangat mengganjal untuk memberikan kepada UMKM itu ada dua hal. Yang pertama adalah mayoritas UMKM kita ini tidak bankable, disebabkan oleh pembukuan atau arus kas yang tidak jelas. Itu kebanyakan. Ya. Nah oleh sebab itu, bank dan kita harus memberikan supervisi kepada UMKM kita ini. Ya. Sebab uang perbankan bukanlah uang mereka. Ya. Makanya saya katakan tadi, modal kita cuma 2 miliar, tapi uang yang kita kumpulkan, 2 triliun yang kita kumpulkan lebih dari 1 triliun. Artinya uang masyarakat. Ya. Uang perbankan adalah uang masyarakat. Nah, oleh sebab itu direksinya harus menjaga uang ini. Mereka adalah lembaga mediasi. Mereka bukan pemilik modalnya. Modal pemilik uang itu semuanya. Modal mereka kecil gitu kan. Uang masyarakat yang ada. Ini harus dijaga gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kebanyakan UMKM kita ini tidak mempunyai jaminan. Ya. Untuk mendapatkan penjaminan itu harus ada pemerintah telah melakukan. Ya, kita di Jawa Barat ini membuat jam krida. Ya, jadi untuk melakukan jaminan terhadap kredit UMKM itu kita sudah melakukan itu, sudah melakukan pembuatan sebuah BUMD kita, satu diantaranya jam krida, yang tugas utamanya sebenarnya adalah memberikan berbagai masyarakat yang terutamanya ada UMKM untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan kita. Jadi ini yang sesungguhnya yang kita lakukan. Nah, ini yang dan oleh sebab itu pemerintah membantu ini. Jadi ada uang APBD yang kita masukkan kepada jam krida untuk menjadi modal mereka. Ini sebenarnya dorong yang akan diberi. Jadi kita harus paham bahwa uang di perbankan itu mayoritas adalah uang masyarakat sendiri. Ya, uang masyarakat yang harus dijamin oleh direksinya. Kalau enggak nanti mereka juga akan dianggap oleh OJK tidak becus melakukan pengendalian terhadap perbankan itu sendiri. Ini yang harus kita pahami. Nah, kita berusaha sebenarnya untuk UMKM ini. Baik. Kalau dari dinas sendiri, Pak, dinas UMKM di Provinsi Jawa Barat, kalau
Bapak melihat sendiri bagaimana perannya terkait dengan Ya. si UMKM ini, Pak? Nah, UMKM itu harus kita pahami, dia kan bukan lembaga pemberi kredit. Jadi bukan lembaga keuangan yang bisa memberikan kredit. Dia paling bisa memberikan bantuan bansos kepada masyarakat yang melalui APBD. Nah, oleh sebab itu gubernur menginisiasi, ada inisiatif yang dibuat oleh Pak Gubernur yang dinamakan dengan kredit mesra. Ya, walaupun itu tidak diberikan melalui dinas UMKM, tapi dinas KS bisa memberi rekomendasikan kepada Bank Jabar yang mengelola kredit mesra ini, Ya, nah ini diberikan secara kelompok. Jadi harus dan direkomendasikan oleh DKM masjid kita atau ketua-ketua majelis taklim kita, gitu. Jadi ada kelompok dan yang majukan ke kelompok ini. Jadi kelompok itu bisa 10 orang misalnya, kemudian dari 10 orang ini perlu pembiayaan berapa, dan nanti itu mereka harus tanggung renteng dalam pengertian itu, dalam rangka mereka menjamin satu sama lain untuk menasihati satu sama lain agar tidak terjadi moral hazard lah di dalam pemberian kredit itu. Kredit yang diberikan sudah tidak dipergunakan pada yang benar. Ini bisa terjadi, kan banyak yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi oleh sebab itu kita membuka. Jadi pemerintah daerah sudah memberikan kredit mesra itu, dan itu dilakukan melalui masjid, bisa melalui masjid dan bisa melalui majelis taklim dalam kelompok-kelompoknya begitu. Baik. Berkaitan dengan UMKM, Pak Abdul Jabar, ini kan sangat juga terdampak pandemi COVID-19. Bagaimana sebetulnya pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan terkait dengan UMKM yang memang sangat terdampak sekali nih adanya pandemi COVID-19? Nah, kita kan ada mengenal apa yang dengan BPUM kan. BPUM itu Banpres Produktif Usaha Mikro, ya. Nah, ini adalah bantuan untuk para pelaku UMKM, ya. Nah, kegiatan ini sebenarnya bukan kegiatan dari pemerintah daerah baik kabupaten atau provinsi, tapi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, ya. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota hanyalah sebagai penyalur. Ya, sebagai penyalur. Nah, untuk kita ketahui pada tahun 2021 ini, dia telah diserahkan BLT UMKM itu kepada 12 juta penerima yang berjumlah 15 triliun, 24 itu untuk seluruh Indonesia, Nah, untuk Jawa Barat tahun 2000 telah diserahkan sebanyak kepada 1,72 juta penerima BPUM. Ya, untuk di Jawa Barat. Terbanyak itu Kota Bandung, 179.000 UMKM. Dan paling sedikit itu Kota Cimahi. Ya, itu tahun 2021. Tahun 2020 itu ada 2,4 juta yang menerimanya. Ya. Dari total usulan 27 kokap kita ini ada 4,13 juta yang memohon. Ya, pelaku mikronya yang memohon itu ada 4,13 juta. Yang bisa dikabulkan cuma 2,4 juta orang, ya, UMKM. Nah, usulan terbanyak pada tahun kemarin, tahun 2020 itu adalah Garut. Ya, Kabupaten Garut itu 416.000 orang yang mengusulkan paling banyak. Dan yang paling sedikit itu adalah Kota Cirebon. Ya, 24.000 cuma gitu kan. Nah, ini semua dilakukan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terdampak, ya, terimbas oleh COVID ini. Dan dinas mencatat ada 23 permasalahan dalam penyaluran ini yang perlu menjadi perhatian di masa yang akan datang. Jadi 23 persoalan banyak lah, jadi saya tidak akan uraikan 23. Tapi persoalan-persoalan yang tumbuh dalam memberikan BLT, bentuknya kan BLT masalahnya kan, bantuan langsung tunai kepada UMKM ini. Persoalannya yaitu satu diantaranya ada yang menerimanya tidak orang yang patut untuk menerima, itu terjadi gitu kan. Inilah persoalan kita. Ini yang ya. Baik, Pak Abdul Jabar, kita jeda sejenak kembali untuk mendengarkan beberapa informasi. Anda rekan Dakta juga masih kami undang untuk memberikan tanggapan ataupun juga bertanya
kepada Pak Abdul Jabar Majid, Anda bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 ataupun SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan program Adikarya Parlemen bersama anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKS dari Dapil Kabupaten Bekasi, Dapil 9, bersama dengan Bapak Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA. Dan rekan Dakta, di segmen terakhir ini kita akan fokus mengenai persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi. Pak Abdul Jabar tadi disebutkan bahwa memang untuk aspirasi dan juga keluhan masyarakat saat melakukan resas ini berkaitan dengan banjir ya. Kemarin di Muara Gembong juga terjadi banjirop, kemudian juga tanggul Sungai Citarum sempat bocor sehingga menyebabkan banjir. Bagaimana Pak sebenarnya dorongan dari DPRD Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan penanganan banjir di daerah khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi di dapil dari Pak Abdul Jabar ini, Pak? Ya. Masalah banjir ini adalah masalah persoalan yang terus-menerus disampaikan oleh masyarakat kita di Bekasi ini. Jadi kalau kita mau bagi permasalahan penyebabnya itu paling tidak ada 3 ya. Ada persoalan sungai yang tadi satu diantaranya Citarum itu tanggulnya roboh sehingga masuklah air ke perumahan gitu kan di tempat-tempat yang dimana kita ada berada. Termasuk juga yang tadi di Muara Gembong adalah aliran sungai besar di sana. Nah, ini tidak dapat tidak kita harus kita berkonsultasi dengan departemen. Maaf, dikit. Ya. Dengan Balai Besar Wilayah Sungai itu, ya kan. Jadi yang ada di Departemen PUPR ini kan. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua bahwa persoalannya adalah ada resapan-resapan air yang telah berkurang. Ya, perumahan-perumahan kita memang banyak dibuat di daerah yang dulunya adalah resapan air. Ya. Rawa-rawa kalau kita namakan, sehingga nama-nama perumahan kita adalah perumahan rawa-rawa kalau kebanyakan di Kota Bekasi dan di Kabupaten Bekasi. Ada rawa lumbu, rawa macam-macam gitu kan. Nah, kalau rawa ini di samping pemerintah memang harus berusaha dan sudah ada perencanaannya untuk membuat penampungan air, resapan air baru yang kita dinamakan dengan situ-situ. Ya, situ itu direncanakan ada 13 situ yang mau dilakukan. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan lagi juga adalah bahwa bagaimana resapan air dekat rumah kita harus kita buat. Ya, seperti dilakukan di Jakarta misalnya buat biopori ataupun kita membuat resapan-resapan air di rumah kita juga. Ya, kemudian kita menanam pohon-pohon yang ada di tanah-tanah kita yang gersang harus kita lakukan ini ya, jangan dibiarkan lahan kita menjadi lahan tandus. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama juga. Nah, pemerintah juga tentu harus melihat, jangan memberikan izin kepada masyarakat untuk membuat bangunan di daerah-daerah memang resapan air, ya kan, supaya tidak semakin menjadi-jadi seperti ini. Ini yang kita mau minta kepada pemerintah juga. Dan yang ketiga adalah sampah. Sampah ini juga akan menyebabkan lingkungan kita juga tidak benar dan pada akhirnya juga membuat banjir. Ya, sungai-sungai kecil yang ada di sekeliling kita, ya, itu menimbulkan banjir disebabkan oleh sampah yang kita buang ke dalam sungai itu. Maka oleh sebab itu kita harus berusaha menjaga diri atau melatih masyarakat ini bersama-sama, memberikan pemahaman, dan pemerintah juga harus ikut dalam hal ini. Bagaimana sampah itu tidak dibuang lagi ke sungai-sungai kita, di sungai-sungai kita ini. Jadi kita harus menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara yang kemudian harus diangkut oleh pemerintah daerah ke tempat akhirnya. Nah, di tempat akhir itu sendiri juga harus dipikirkan, jangan sampai menumpuk yang pada akhirnya nanti menjadi persoalan besar. Nah, ini teknologinya harus sudah diperbaiki. Nah,
pemerintah provinsi kan telah menginisiasi sekarang ini baru dalam langkah percobaan dua tempat, yaitu di Bogor kita ada membuat pengolahan sampah di tempat pembuangan terakhir sehingga tidak jadi tertumpuk untuk dipergunakan dalam macam-macam, dan juga kemudian dibuat di Legok Nangka untuk daerah-daerah Bandung dan sekitarnya. Ini yang kita lakukan. Ini yang artinya apa? Lingkungan itu yang memang harus bersama-sama kita membangunnya. Pemerintah juga memberikan pemahaman dan juga memberikan fasilitas harusnya. Jadi kalau suruh buang sampah ada tempat buang sampahnya, dan sampah itu harus diangkut ke tempat yang akhir, tempat pembuangan akhir. Dan kemudian harus dikelola dengan sebagusnya supaya tidak menjadi persoalan. Ini saya pikir yang harus kita lakukan. Baik, Pak Abdul Jabar, karena memang waktu kita terbatas, ini mungkin apa Pak yang ingin disampaikan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan kinerja dari DPRD Provinsi Jawa Barat? Ya, kinerja provinsi DPRD itu kan memang ada 3, cuma kan kita adalah bagaimana membuat budgeting yang telah di dalam bentuk APBD, ya. Uang yang ada ini kita mau pergunakan apa bersama dengan Pak Gubernur kita mau buat, kemudian juga kebijakan apa yang harus kita tempuh untuk melakukan sebuah pembangunan yang bagus di daerah kita ini. Setelah itu pengawasan bersama. Nah, oleh sebab itulah kita minta kepada semua masyarakat kita, ya, mendorong untuk bekerja lebih baik, dengan memberikan masukan kepada mereka. Karena hakikatnya mereka adalah wakil kita untuk memperjuangkan seluruh keinginan masyarakat yang telah mengamanahkan suaranya kepada mereka itu. Yeah. Dan tugas mereka adalah menyampaikan keinginan itu dan dijadikan sebuah kebijakan dalam pembangunan di daerah kita ini. Ini yang perlu kita dorong. Jadi jangan bosan-bosan menyampaikan pandangan kita kepada mereka agar mereka terdorong untuk bisa membuat perencanaan yang bagus tentang apa yang harus dilakukan di provinsi kita ini. Ini yang paling penting saya pikir yang harus disampaikan oleh masyarakat. Jadi dalam semua silakan disampaikan. Baik, Pak Jabar, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Radio Dakta. Semoga nanti di tahun 2022 DPRD Jawa Barat juga terus memaksimalkan kinerjanya, khususnya terkait dengan mendorong pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah Jawa Barat. Terima kasih Pak sudah berbincang. Selamat menanggapi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.